Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan Yesus telah nyata melalui kelahiran Yesus ke dunia. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah di dalam ibadah Raya Natal Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Marilah ke Bethlehem, mari menyembah dan memuji Yesus. Hai mari berimbun. Nyanyian pujian nomor 55. Bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Karya penyelamatan-Mu nyata di dalam hidup kami. Dan saat ini kami Tuhan siap untuk merayakan kelahiran-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah setiap penyembahan yang terbaik boleh kami berikan. Biarlah setiap ucapan syukur yang melimpah boleh kami rasakan di dalam Tuhan. Dan Tuhan tanggalkan setiap beban kami siap untuk menerima kehadiran-Mu pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan sertai setiap kami. Karena kami merayakan sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di malam kudus, malam yang sunyi, Yesus Kristus lahir. Malam kudus, nyanyian pujian nomor 44. Mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita akan mengumandangkan suara malak dan merdu, bait pertama bersama-sama, bait kedua kaum wanita, bait ketiga kaum pria, dan yang keempat kita pujikan bersama-sama. Sidang jemaat semuanya untuk bersama berdiri. Dengan megah kita akan menyanyikan lagu ini. Suara dari bintang terang, langit bumi berlalu, bergumam dan berdendang. Katakan Gloria. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia."
di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Pendeta Yosia Warton akan menolong kita dalam doa persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Kristus Yesus. Pagi ini dalam pertengahan ibadah istimewa, ibadah Natal, kami datang ke hadapan-Mu ingin menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang datang beribadah kepada Tuhan pada pagi ini. Satu persatu kami serahkan semuanya di dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus senantiasa menguasai kehidupan mereka, hingga mereka senantiasa penuh sukacita mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap pergumulan dan persoalan kehidupan mereka, supaya di dalam pimpinan dan kuasa-Mu mereka senantiasa dapat menyelesaikan segala persoalan hidupnya, memberkati dengan kesehatan dan kebugaran, kondisi yang fit, supaya mereka selalu dalam kondisi terbaik untuk berkarya, bekerja demi dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Anak-anak kami yang studi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah mereka dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang terbaik. Kami juga mempertaruhkan kehidupan kami semua dalam kasih yang pemeliharaan Tuhan. Oleh karena pemeliharaan-Mu yang terus-menerus kami nikmati dan kami rasakan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, kami menyerahkan setiap diri kami dan setiap anak-anak-Mu hari ini dalam ucapan syukur mereka yang diwujudkan dalam persembahan-persembahan yang diberikan untuk hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah masing-masing memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas bangsa negara kami bersyukur atas pemimpin bangsa kami bersyukur atas kota Kediri, kami bersyukur atas wali kota Kediri, kami bersyukur untuk semua aparatur negara yang telah bekerja sebaik-baiknya bagi rakyat Indonesia, hingga kami semua hingga saat ini terus-menerus di dalam kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam pimpinan kuasa penyertaan-Mu, berkat Tuhan melimpah atas mereka semua. Kami juga menyerahkan para hamba Tuhan yang melaksanakan mengerjakan tugas pelayanan mereka sampai ke seluruh pelosok dunia, dan secara khusus kami menyerahkan para hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan di gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia. Biarlah mereka senantiasa bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan menyertai mereka semua. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu tetap menjaga jarak dan memberikan persembahan di kotak persembahan yang terdekat dengan Bapak Ibu sekalian duduk. Tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetaplah menjaga jarak, menunggu yang lainnya.
mengundang sidang untuk berdiri bersama-sama, kita serahkan persembahan dan perpuluhan kita. Dipersilakan untuk duduk kembali. Di malam yang sepi dan sunyi, terdengarlah suara malak bernyanyi, menyampaikan berita surga pada para gembala yang miskin hina. Kita akan nyanyikan bersama Noel, Noel. Di Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah dan yang ada dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Paduan suara gereja
akan memberikan kesaksian untuk kita semua. Setelah paduan suara dialunkan, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Yusuf. Dengarkanlah kebenaran ini. Allah beserta kita. Ya, benar. Allah beserta kita. Mungkin saudara berpikir, wah, itu bukan hal yang benar. Ya, betul. Tetapi apakah saudara sudah sungguh-sungguh merenungkan kebenaran itu? Zaman dulu Nabi Yesaya menulis, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Dan inilah kutipan yang lain, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapakah yang berkata demikian? Dialah Yesus. Yesus,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena anugerah-Mu kami boleh merayakan dalam ibadah Natal ini untuk hormat puji dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang sudah disampaikan oleh paduan suara Nafiri. Kami mengucap syukur untuk lagu-lagu yang sudah didendangkan oleh kami bersama-sama, dan kami persembahkan segala sesuatunya dan semuanya itu bagi hormat puji dan kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Tuhan menolong kami, membuka mata hati kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadikan kami senantiasa hidup dalam sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca bersama-sama tema kita dalam Natal tahun ini. Mari kita baca bersama-sama. Kristus telah ada di dalam dunia, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Mari 1, 2, 3. Kristus telah ada di dalam dunia, Dia datang kepada milik kepunyaannya. Yohanes 1 ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya akan membacakan komplit atau secara lengkap teks itu di dalam Injil Yohanes pasal 1. Demikianlah firman Tuhan ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus telah datang ke dalam dunia dan diperkirakan pada tahun keempat Masehi, jadi 2000 tahun yang lalu lebih beberapa tahun. Ia telah datang ke dalam dunia. Ia sudah ada di dalam dunia. Ia datang kepada kita yang adalah milik kepunyaannya. Ia telah datang kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ia telah datang ke dalam dunia ini kepada milik kepunyaannya. Tapi di sini diberitahukan pada kita apa yang menjadi masalahnya atau problemanya. Ia sudah datang, ia sudah ada di dalam dunia ini. Ia sudah datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Tapi kebenaran firman Tuhan memberitahukan kepada kita, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini adalah persoalan pertama. Persoalan yang kedua, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi ada dua persoalan. Dunia tidak mengenalnya, orang-orang tidak mengenalnya, milik kepunyaannya tidak mengenalnya. Orang-orang yang tidak mengenalnya itu juga sekaligus tidak menerimanya. Demikian banyak orang di dunia ini sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, kita bisa melihat di sana sini dari berbagai bangsa, di semua sudut dunia ini kita bisa melihat adanya begitu banyak orang yang masih belum mengenal Dia dan belum menerima Dia. Masih banyak orang yang belum menerima Dia dan belum percaya kepadanya. Mengapa mereka tidak menerimanya dan tidak percaya kepadanya? Oleh karena masih begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Masih begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Bahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku bisa keluar dari rumah masing-masing, kemudian menengok ke kiri dan ke kanan tetangga sebelah kita, atau melihat ke depan dan juga melihat ke belakang di tetangga kita, sekitar kita. Dari antara mereka kita semua bisa menemukan begitu banyak orang yang belum mengenalnya, begitu banyak orang yang belum menerimanya, begitu banyak orang yang belum percaya kepadanya. Padahal Ia datang kepada kita milik kepunyaannya. Ia datang kepada manusia milik kepunyaannya. Ayat 1, 2, 3, dan 4 diberitahukan kepada kita bahwa Ialah yang menciptakan segala sesuatunya. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang ada. Semua yang ada yang dapat kita identifikasi, yang dapat kita sebutkan, yang dapat kita uraikan, yang dapat kita tabulasi, semuanya apa yang ada di dalam dunia ini dengan segala isinya tidak akan pernah ada tidak akan pernah ada jikalau Ia tidak menciptakannya, jikalau Allah tidak menciptakannya. Segala sesuatu telah diciptakannya, termasuk kita ini, sehingga semuanya adalah milik kepunyaannya. Semuanya adalah milik kepunyaannya. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita semua adalah milik kepunyaannya. Namun sayang, Ia sudah
datang ke dalam dunia, ia ada di dalam dunia, masih banyak orang yang tidak mengenalnya, masih banyak orang yang tidak menerimanya, masih banyak orang yang tidak percaya kepadanya. Mengapa sayang? Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-12, mengapa saya mengatakan sayang? Banyak orang yang belum mengenalnya, belum menerimanya, belum percaya kepadanya. Mengapa saya katakan sayang? Sebab di dalam ayat ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ini sayang sekali, sungguh-sungguh sayang. Jikalau tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita masih begitu banyak yang belum mengenalnya, banyak yang belum menerimanya, banyak yang belum percaya kepadanya. Padahal kalau mereka menerima dan percaya kepadanya, kepada setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi eman-eman sebetulnya. Mungkin di antara kita bisa juga menyebutkan masih ada kakak, adik, orang tua, anak yang belum menerimanya, yang belum percaya kepadanya. Sayang sekali, sungguh-sungguh sayang. Jikalau masih ada keluarga besar kita, di antara keluarga besar kita belum menerima, belum mengenal, belum percaya kepadanya. Mengapa demikian? Sebab setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya, yang menerimanya, yang percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita semua menyapa dan menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dengan problema dan persoalan yang kita hadapi, kita bisa mengungkapkan, mengutarakan isi hati kita kepadanya. Ya Bapa, ya Allah, mengutarakan apa persoalan kita, memberitahukan apa masalah kita, memberitahukan apa kesulitan kita kepada Allah yang adalah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, adakah di antara orang tua, ayah, bapak, ibu yang memberikan kepada anak-anaknya batu ketika ia minta roti? Adakah orang tua yang memberikan kepada anaknya ular ketika ia minta ikan? Dikatakan tidak ada. Jikalau orang tua, ayah, bapak-bapak di dalam dunia ini mengerti memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Allah, Bapa kita di surga, yang tidak ada sesuatu pun di dalam kehidupan kita yang tidak teridentifikasi olehnya. Segala kebutuhan kita A sampai Z dimengertinya, sekalipun kita sendiri mungkin tidak tahu. Apa yang menjadi kebutuhan kita A sampai Z-nya diketahuinya, sekalipun mungkin kita tidak bisa mendaftarkan semuanya. Kalau kita berusaha mendaftarkan semuanya, kadang-kadang masih ada yang terlupakan, terlewati, keliru dan seterusnya. Tetapi Ia Maha tahu, tidak ada sesuatu pun dari kebutuhan hidup kita, dari persoalan kita, dari masalah kita, dari problema kita yang tidak diketahui oleh Allah, karena Ia Maha kuasa. Segala sesuatu tentang kita Ia ketahui. Jadi betapa nikmat dan indahnya hidup ini jikalau kita telah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, karena kita adalah anak-anak Allah. Semua yang menjadi persoalan kebutuhan hidup kita di cover, dijaga, dipelihara, dipenuhi oleh Allah yang adalah Bapa kita. Oleh karena itu sayang, sungguh sangat sayang jikalau masih ada demikian banyak orang yang tidak mengenalnya, yang tidak menerimanya, yang tidak percaya kepadanya. Kalau hal ini sangat disayangkan, maka pertanyaan selanjutnya, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan supaya anak kita, supaya adik kita, supaya kakak kita, supaya orang tua kita, supaya tetangga kita, supaya semua keluarga besar kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga mereka semua dianugerahi posisi kedudukan di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, ingatlah, seluruh kebutuhan dan kehidupan kita di dalam dunia ini dijamin oleh Ia. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui olehnya, sehingga Ia akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, dan tidak ada yang terlewatkan. Dan yang kedua, bukan hanya selama kita ada di dalam dunia ini, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita ada di dalam tanggung jawab Allah yang adalah Bapa kita. Bahkan hidup kita setelah kita meninggalkan dunia pun Ia menjaminnya. Dikatakan pada saatnya kita akan dibangkitkan
Dan kemudian kepada kita dianugerahkan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Luar biasa. Jadi hidup kita sebagai anak Allah dijamin sementara kita ada di dalam dunia dan juga setelah kita meninggalkan dunia. Jadi tidak ada sesuatu lagi yang perlu kita khawatirkan jikalau kita punya Allah yang adalah Bapa kita. Yang adalah Bapa kita. Dan bagaimana supaya setiap orang mempunyai Allah yang adalah Bapanya, yaitu jikalau mereka mengenal dan percaya kepadanya. Menjadi tugas kita. Orang tua, anak-anakmu harus engkau ajari supaya mereka mengenal Yesus, supaya mereka menerima Yesus, supaya mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kakak adikmu harus engkau beritahukan siapakah Yesus Kristus supaya mereka mengenalnya dan menerima dan percaya kepadanya. Bahkan anak-anak, orang tuamu pun juga perlu engkau beritahu siapakah Yesus Kristus supaya mereka menerimanya, mengenalnya dan percaya kepadanya. Sehingga seisi rumah sesuai dengan janjinya, percayalah kepada Yesus maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan anggap enteng kalau ada di antara anggota keluarga kita ada gejala-gejala kok kemudian ini kok semakin menjauh daripada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, sungguh sangat sayang kalau ada di antara anggota keluarga kita tidak mengenal, tidak menerima dan tidak percaya pada Yesus Kristus. Karena tidak di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita peroleh selamat selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana keindahan hidup di antara orang-orang yang menerimanya? Dikatakan kalian bukan lagi pendatang, kalian bukan lagi orang asing, tapi kalian adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kalian bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang, kalian bukan hanya kawan sewarga dari orang-orang kudus, tapi dikatakan juga kalian adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Jadi dalam ibadah Natal pada saat ini kepada kita semua diingatkan, satu, jaminan kehidupan yang nyaman, indah dan penuh sejahtera bagi barang siapa yang menerima dan percaya pada Yesus Kristus. Ia adalah anak Allah, ia adalah anggota keluarga kerajaan Allah, ia adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan baginya sudah disediakan tempat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di mana? Di surga. Nah, silahkan saling menoleh ke kiri kanan, menunjuk sekalipun tidak dilihat dari matanya, kita seolah mereka menangkap kita mengatakan kamu anak Allah. Kita adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Kalian semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Haleluya. Nah, katakanlah itu seorang dengan yang lain. Apalagi kalau sudah sampai di rumah, katakan itu kepada seisi rumahmu, sehingga seisi rumah pada saat merayakan Natal dipenuhi dengan sukacita. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita keluarga kerajaan Allah. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kepada kami semua Engkau telah memberikan jaminan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kepada kami Engkau memberikan jaminan pemeliharaan selama masa kami hidup di dalam dunia. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, karena Bapamu yang di surga mengetahui semuanya itu. Yang terpenting sekarang, hei anak-anakku, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak Allah, kita semua semestinya hidup seturut dengan kehendaknya, mengutamakan Dia, dan kepada kita semua Allah memberikan kepada kita jaminan luar biasa. Sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Biarlah kami semua ya Tuhan selalu mengucap syukur karena kami hidup di dalam jaminan yang pasti oleh karena Engkau adalah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita tinggikan, kita muliakan, kita nyatakan hormat kita bagi Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Berilah hormat, kita berdiri bersama-sama. Saudara-saudariku yang saya kasih, engkau adalah anak Allah. Pulanglah, hiduplah sebagaimana mestinya sebagai anak-anak Allah. Janganlah hendaknya hidupmu dikuasai dan dipenuhi oleh kekhawatiran, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janji Tuhan bukan hanya kerajaan Allah yang dianugerahkan kepadamu, namun sekaliannya itu juga akan ditambahkan kepadamu. Ini artinya surga sementara kita di dalam dunia, demikian juga surga ketika kita meninggalkan dunia. Betapa bahagianya. Dan sekarang jalilah hidupmu sebagaimana yang Bapa kehendaki atasmu. Sekarang terimalah damai sejahtera Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan selalu memelihara hati pikiran hidupmu sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah
dan Tahun Baru, karunia Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita sekalian. Mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang boleh ambil bagian, dan biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sekalian. Selamat Natal, Tuhan memberkati.